Oke bro, high speed nih gua ada motor Karisma yang gokil banget teman-teman. Jadi ini Karisma tahun 2005 ya kalau nggak salah ya. 2003 teman-teman. Jadi dia udah swap engine. Jadi ini mesinnya bukan KPH lagi tapi ini mesin BK6 Yamaha R15 V3 teman-teman, kalian sendiri ya. Yoi. Nah ini dia nih ownernya nih. Oke ini bro, lu kenapa lu ngebangun motor ini bro? Maksudnya kan bisa bore up gitu loh. Ya ini gue sih bore up biar motor standar tapi 150 cc. Karena ini gue buat harian kayak gitu. Makanya gue pilih R15 karena yang pertama gue nggak pengen ubah rangkanya biar motor lebih enak, lebih irit juga. Buat speeding juga bisa. Jadi ini pilihan paling murah kalau lu mau mesin gede, motor kecil. Jadi swap engine teman-teman ya. Terus ini kira-kira apa aja yang lu rubah-rubah nih biar bisa nempel mesin R15 ini nih? Oke, ini jadi kalau ubahannya sih ini benar-benar dikit banget ya. Kalau konsep gue waktu awal itu gue pengen motor ini tuh benar-benar rangkanya standar banget. Jadi sewaktu ketika mesin ini kenapa-napa atau gue pengen balik lagi ke standar, ya udah gue benar-benar tinggal pasang aja. Nah untuk ubahannya itu sebenarnya dikit banget. Yang paling gue ubah itu cuman kalau dari rangka ya sebenarnya nggak ada ubahan, cuman gue tambahin di sini nih ada engine mounting gue bikin sendiri, di bagian belakang, engine mounting bagian depan, sebelah kiri, sebelah kanan nih. Nah ini sebelah kanan lagi nggak gue pasang nih karena gue lagi riset buat engine mounting kit ceritanya. Kalau misalkan nanti banyak yang minat lah gitu kan. Nah terus karena ini basicnya Karisma ini mesinnya itu apa ya, karburator kan ya, jadi kan dia nggak ada full pump. Nah karena ini R15 kan butuh full pump, nah makanya daripada gua ngubah tangki mahal kan pertama, dan juga kayak ubahan tangki itu lebih apa ya, lebih rawan bocor atau gimana kan, makanya gue punya ide, gue beli nih tangki balap nih di sini nih, tangki drag kayak gini ukuran 0,8 liter apa seliter gue lupa, yang ini gue masukin full pumpnya di sini gitu. Jadi sistemnya itu kayak seri tuh, jadi dari keluarnya si tangki bensin standar ke depan masuk ke sini nih ada selangnya, selang kecil. Nah ini tuh jadi posisinya tuh kayak surge tank lah, jadi kalau di mobil balap tuh ya, biar nggak bakal kehabisan bensin. Jadi tangki depan tuh gue selalu penuh, tangki belakang yang gue isi, dan indikator bensinnya itu juga dari tangki belakang. Indikator bensin itu juga indikator dari bensin standarnya. Udah, terus selanjutnya ya sisanya ngikutin dari rangka aja. Nah karena ini tuh mesin R15 kan dia tegak ya, dan si Karisma itu rangkanya kan dia bebek kan. Nah gue nggak pengen nih rangkanya diubah. Akhirnya yang gue kalahin tuh adalah posisi mesinnya. Kalau lo lihat nih, posisi mesinnya itu dia rada tiduran sedikit ya, dan ini gue udah riset ya, beberapa gue tanya mekanik sih masih aman dengan toleransi 10 derajat 15 derajat nih posisi mesin turun tidurnya. Dan yang paling ubahannya satu lagi tuh di bagian intake-nya. Nah jadi kalau dilihat tuh intake-nya tuh gue lebih belok ke kanan. Jadi logikanya kalau misalkan intake standar R15 kan dia udah downdraft ya logikanya ya, standar ya. Nah ini gue ngide dari model Aerox. Nah Aerox kan dia rada belok kan. Nah jadi ini gue custom potong intake-nya, diubah, dipanjangin, dibelokin pakai pipa 30 mili. Gue sambung, dilas, nah disambungin belok ke kanan. Udah sih itu doang paling ubahannya. Mantap. Oke nih sekarang gue lagi ada di motor teman-teman, tapi sorry banget gue nggak pakai mic ya, belum ada mic. Tapi ya kira-kira gue akan ajak kalian sedikit gimana sensasinya bawa Karisma tapi mesin BK6, bukan mesin KPH teman-teman, mesin R15. Anyway ini standar ya, jadi bukan borapan. ECU-nya pakai BRT, pakai juken biasa. Dan ini dia kalian lihat nih, untuk speedo perkawalan semuanya standar R15, speedo juga R15, cuma ini speedonya udah yang negatif. Oke, untuk giginya ini dia GP shift teman-teman ya, jadi satunya ke belakang, sisanya itu ke bawah, tat gitu, naikinnya ke atas gitulah ya. Oke ini dia, jadi ini motor agak pendek, gua aja masih napak ya, tinggi gua 168. Cuma ini problemnya kalau di gua stepnya terlalu jauh. Tapi oke ini karena settingan ownernya bukan settingan gua, jadi di ownernya nyaman, di gua enggak ya, karena kan bukan gue yang punya motor gitu.
Oke, ini dia untuk koplingnya, buset, ini slipper dan assist kelasnya tuh ngikut juga anjir. Sip, kita gas masuk gigi 1 ke belakang. Nah gitu, let's go. Yoi. Oke, nah ubahan selanjutnya ini kita mungkin masuk ke bagian kaki-kaki ya. Nah untuk kaki-kaki itu ada di bagian footstepnya. Nah di sini tuh karena gue mikir nih footstepnya pakai apa biar gue bisa pakai footstep depan dan footstep belakang tuh juga ada. Nah karena waktu itu gue kebetulan ada Tiger juga di rumah, gue lihat nih, oh ternyata Tiger itu Honda Tiger itu footstepnya itu gabung nih antara depan dan belakang. Dan makanya gue kepikiran, kenapa gue nggak pakai Tiger aja? Pertama, part standar, yang mana itu lebih awet dan gue nggak pusing kenapa-napa di jalan ya kan. Dan akhirnya gue pikir lagi untuk beli footstep Tiger. Nah, yang gue pakai ini sekarang pakai Tiger lama. Kalau kalian tahu mungkin tilam ya sebutannya ya, footstep tilam Tiger lama. Jadi ini bisa dibilang hampir PNP karena lubang di bagian arm dan lubang bagian bawahnya Karisma itu mirip sama Tiger. Cuman gue bikin lebih naik aja jadinya ya agak sporty dikit lah posisinya. Dan kalau misalnya dilihat kalau lagi naik motor itu mungkin posisi kakinya tuh rada mundur. Mungkin kalau bilang orang-orang tuh rada aneh, tapi ya nggak apa-apa karena ini juga masih riset. Terus bagian kaki-kaki lainnya itu paling gue ganti shock pakai KTC. Lupa nih jenisnya apa, kalau nggak salah Extreme, kalau nggak Razer Pro. Armnya ini gue pakai Jack Thailand namanya, kalau nggak salah namanya itu. Nah spesial dari arm ini tuh gue pilih karena dia itu ada profilnya. Jadi nggak cuma bentuk kotak aja yang bikin rigid lagi nih si bagian kaki-kakinya Karisma. Karena sebelumnya gue pakai arm standar, dia tuh lebih goyang motornya. Jadi di atas 120-130 tuh dia lebih nggak imbang lah, kayak hampir tank slap. Makanya ini gue coba ganti arm, lebih long arm nih plus 2 inci. Dan ini akhirnya solve nih untuk masalah tank slapnya itu atau goyangnya itu. Terus selanjutnya untuk ganti lagi bagian gear, kita sebagian gear. Untuk bagian gear ini pakai ukuran 1343 karena dihitung-hitung itu untuk ukuran standar R15 itu adalah 1448. Makanya kalau dihitung-hitung miripnya paling mirip 1343. Kenapa belakangan gue pakai 43? Karena 48 itu di Karisma atau Netgear Karisma itu jarang yang jual. Makanya gue pilih yang 43 aja untuk pada yang paling gedenya. Nah, untuk gearnya ini gue pakai sebenarnya ini ukuran jenis standar ya. Cuman ini gue balik aja jadinya dia jadi GP shift gitu. Jadi satu ke belakang, sisanya ke depan dan lebih enak aja untuk ngoper giginya. Untuk selanjutnya yang custom lagi itu di bagian kiri itu selain engine mounting gue gabungin ke bagian ininya nih, ada di bagian standarnya. Nah standarnya ini gue pakai kalau nggak salah punya Grand. Gue juga lupa karena ini gue nemu di rumah ada stok gitu, gue pasangnya dan ternyata pas. Ini jadi gue custom lagi, bikin sendiri semuanya untuk bagian standarnya. Terus untuk bagian armnya tadi ada kelupaan. Ini ada ubahan sebenarnya di bagian armnya karena bushing armnya ini gue nggak pakai standar ya, karena bushing armnya ini gue pakai lagi di custom lagi di tukang ubud pakai material PU atau kalau misalnya itu buat yang buat
engine mounting balap gitu lah, jadi dia lebih rigid juga, lebih awet juga yang pastinya. Kalau pada nanya gimana caranya PNP-in si footstepnya Tiger ke Karisma atau KPH, itu sebenarnya tadi udah gue jelasin. Ini sebenarnya sama lubangnya, ukurannya, cuman bagian ini aja gue naikin, terus ini gue custom lagi, asnya itu gue lebih panjangin plus 4 cm, jadi ini lebih lebar lagi si as swing armnya. Oke, terus kita masuk ke bagian sebelah kanan nih. Nah, untuk bagian sebelah kanan ubahannya itu sama ya, bagian kaki-kaki footstep ini punya Tiger juga ya, paling ubahannya di bagian remnya. Nah, ini gue udah ganti pakai yang stainless kayak gini ya, sisanya belakangnya menyesuaikan karena ini long arm, jadi banyak penyesuaian juga. Untuk ininya juga standar, udah karaton begini nggak ngaruh ya kan. Terus bagian knalpot ini inlet 50 karena gue punya banyak knalpot 50, jadi ya udah kita custom ke 50. Sistem fuel pumpnya nih atau sistem bensinnya. Nah, untuk sistem bagian sininya tuh gue nggak mau ubah yang gue udah jelasin tadi. Seminimal mungkin ubahan yang gue lakuin di motor ini tuh sedikit banget, yang mana biar bisa balik ke standar lagi misalkan dibutuhin gitu kan. Nah, untuk ubahannya itu paling cuman di bagian jalur kelistrikannya aja. Dan fun fact juga, mau bagian sensor-sensornya itu nggak ada yang gue potong, nggak ada yang gue ubah. Jadi benar-benar ini masih kelistrikannya R15 standar dar, cuman diubah jalurnya aja, bentuk kabelnya aja. Cuman nggak ada yang gue potong, nggak ada yang gue ubah. Jadi ini masih benar-benar standar semua. Bahkan sampai ke soket ECU-nya. Nah, soket ECU ini gue pindah ke dalam bagasi ya, mana ini bagasinya juga nggak terlalu gede ya kan. Di sini aki tetap posisinya, dan sisanya ini bawa barang-barang kunci-kunci wajib. Dan ini ECU-nya gue lagi pakai ECU dari BRT ya, biasanya gue juga pakai ECU standar sih. Jadi ini walaupun ECU standar, udah gue reset ECU karena waktu itu pernah sedikit berbet karena ubahan sih intake-nya tadi sama ubahan knalpotnya. Nah, untuk ini tuh ECU ini enak banget di sini. Jadi kalau misalnya gue lagi pengen pakai ECU BRT ya gue tuker aja pakai BRT. Kalau misalnya gue pakai ECU standar ya udah gue ubah ke ECU standar. Dah, paling itu aja sisanya. Mantap. Oke, nih yang pasti semuanya pada penasaran nih, lu bikin gini habis berapa nih? Oke, nah untuk budget ya. Nah, sebenarnya kalau misalkan dibilang budget ini, pilihannya tuh kan pasti orang-orang pada tanya nih, mendingan bor apa aja bang daripada engine swap. Oke, nah untuk budgetnya ini sebenarnya gue udah pernah bikin videonya juga di reels gue ya kan, antara perbandingan engine swap sama bore up, yang mana 155 cc juga. Nah, untuk totalnya ya, untuk totalnya aja nih ya, untuk total bangun ini plus reset itu sekitaran di 7 jutaan aja sih sebenarnya. Gimana menurut lu nih, 7 jutaan? Murah banget ya, maksudnya 7 juta swap engine dan lain-lain ya murah. Murah, lumayan ya. Murah. Untuk hitungannya nih dengan konsep standar ya, untuk standar harian gitu. Awet lagi ya, udah pasti awet. Nah, gue alhamdulillah nih, ini motor mungkin hitungannya udah 2 tahun ya. 2 tahun gue hampir nggak pernah ada trouble kecuali ini bagian bensin. Karena bensinnya ini sistem vakum, jadi kalau misalnya kondisi agak panas ya nggak ada penguapan, jadi kadang bensin di sini habis gitu aja sih paling trouble gue ya, sisanya aman. Oke, lu kan pakai BRT nih, mapping. Oke. Berapa HP? Terakhir tuh di sini gua dyno tuh di BRT ya, itu 18,6 kalau nggak salah, 18,6 HP. Ya untuk ukuran mesin standar ya berarti ubahan intake dan ubahan knalpot dan ubahan mesin secara agak turun, bisa dibilang performanya nggak terlalu jauh ya, dan bahkan masih maksimal juga sih dibilang. Karena waktu itu gua dyno pakai knalpot standar tuh maksudnya standar yang knalpot ala-ala Satria gitu, yang murah-murah lah kita pakainya. Oh iya, Suzuki Satria Thailand ya? Satria Thailand gitu. Iya. Jadi oke lah. Berarti ini motor kayak Satria ya, mesin gede, motor kecil. Oke gitu teman-teman. Jadi ini dia Karisma KR15 mah ya, anjir, KPH tapi mesinnya BK6 teman-teman. Oke, jadi itu dia teman-teman. Thank you banget udah ngikutin video ini dari awal sampai selesai. Tadi gue juga ada nyobain motornya. Dan emang kalau di gue sedikit ke belakang, kaki gue juga agak gak nyaman. Tapi itu settingan dari ownernya, jadi gue nggak bisa protes karena ini bukan motor gue. Cuma ini gue akuin tenaganya enak banget teman-teman. Apalagi pas VVA-nya udah kebuka, langsung tenaganya keluar. VVA-nya ada, nyala ternyata teman-teman ya. Gokil juga nih motor. Nggak bacot knalpotnya. Dan ya enak buat harian gitu. Bayangin lu pakai bebek
tapi mesinnya mesin sport 150 VVA gitu. Jadi tadi gue udah jelasin sama ownernya, buat bikin PNP-in mesin dari 15 ke KPH ini cuma habis 7 juta doang. Gimana kalian yang punya karisma tertarik gak? So thank you banget udah nonton channelnya High Speed Runner teman-teman. Kalian bisa like, comment, dan subscribe. Yang udah subscribe thank you. Dan sekali lagi kita ketemu di video selanjutnya.